What's up guys? Kembali lagi kepada saya di sini Wendy dan kita akan lanjut ke pertemuan Laravel kita ya di sini. Dan hari ini kita akan lanjut ke CRUD. Jadi kita akan menambahkan database, menambahkan data, mengedit data serta menghapus data di sini ya. Jadi kita langsung lanjut saja di video kali ini biar kita tidak lama-lama lagi. Oke? Baiklah. Yang pertama kita perlu lakukan yang balik lagi ke sini. Jadi kemarin kita sudah melakukan pembuatan model dan controller serta migrasi database ya. Di sini seharusnya di database kalian sudah ada nih isi seharusnya di sini. Nah, yang kita akan pakai pada hari ini tabel users sini ya. Karena sudah ada di sini buatin dari Laravelnya langsung ada ID, name, nama, email, dan password. Nah, kita akan menggunakan ini saja ya. Baiklah, yang pertama kita lanjut ke sini dulu. Kita tutup terminal ini, hide panelnya, oke. Baiklah, yang pertama perlu kita lakukan, kita buka dulu namanya, mana ini? Web PHP. Bentar ya guys. Oke, di sini. Web PHP ini. Oke, pertama kita akan membuat sebuah root baru. Kita membuat root resource. Kita nama rootnya atau nama controllernya kita buat account. Habis itu koma, habis itu kita pakai controller dari mana? Kita akan menggunakan account sesuai dengan yang di sini, account controller start saja. Habis itu jangan ada tanda petiknya ya guys di sini. Habis itu kita buat ini jadi class, sebuah kelas ya, kelas. Oke. Oke, sorry ya guys. Baiklah. Nah, kalau sini sudah, kita akan lanjut lagi ke bagian controllernya di sini. Oke, yang pertama kita akan buat dulu di bagian index ini ya. Ini jadi halaman utama kita di sini. Tinggal buat string al account. Habis itu sama dengan account titik all. Oke. Habis itu kita buat return view-nya, return view account index. Nah, di sini kita akan membuat return view sebuah file atau halaman namanya index ya. Di sini. Dan compare adalah mengambil data ya. Kita mengambil data dari string al account ini. Di sini. Nah, al account ini kita adalah untuk menjadikan jadi sebuah string. Di sini adalah mengambil semua data yang ada di database. Nah, untuk memastikan bahwa kita mengambil data di database atau tabel yang betul, kita akan lanjut ke model kita dulu. Di sini. Nah, di model ini kita akan menuliskan satu line ya, yaitu protected string table sama dengan nama tabel database-nya yang tadi, yaitu users. Habis itu, nah, ini memastikan bahwa account ini mengambilkan data dari tabel users dan muka tabel lainnya. Nah, biasanya kalau kita agak sering gini, dia akan mencari namanya tabel account sesuai dengan nama filenya. Oke. Sini kita juga akan mau protected string guarded. Ini adalah untuk memastikan data kita tidak ada yang hilang. Oke. Untuk menguncikan datanya. Oke. Biar ini nggak ada yang namanya berantakan ya filenya. Oke. Nah, model kita sudah selesai. Kita langsung tutup saja. Kita akan lanjut lagi ke controller kita. Baiklah, ini adalah paling penting. Kita akan membuat bagian controller untuk menambahkan ya. Kita akan lanjut di sini. Kita akan membuat return view account create. Nah, ini akan mereturn halaman namanya create ya. Jadi di sini akan membuka form create-nya untuk penambahannya.
Selanjutnya store. Store ini adalah sebuah apa namanya? Ya sistemnya untuk menyimpan data yang kita mau buat gitu. Oke. Pertama kita akan buat validasi dulu. Buat validasinya di sini. Oke, kita akan buat string validated data. Kita akan buat. Habis itu request, kita akan request untuk memvalidasi data ini. Memastikan semua data yang kita isi di form nanti itu pasti ada ini. Yang pertama adalah name. Saya langsung auto complete di sini. Oke. Yang pertama kita perlu adalah name, email, dan password. Nah, kita tentunya punya required semua. Di sini kita hapus saja, nggak usah unit dulu. Lalu ini juga nggak usah ada minimal dulu, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita mau menambahkan peraturan penambahan lagi, kita boleh pakai ya garis yang ini. Oke. Seperti ini saja yang kita perlu untuk validasinya. Lalu kita akan lanjut lagi ke bawah. Kita akan menyimpan datanya ya. Validated string validated data. Kita akan masuk ke password ini adalah ketika disimpan itu akan di bcrypt ya. Jadi di tulisannya atau teksnya itu di bcrypt langsung ya. Itu adalah bagian dari Laravel karena Laravel itu nggak bisa baca password secara teks biasa. Nah, di bcrypt ini nanti akan memastikan data password itu lebih aman ya, tidak bisa dibaca dan tidak bisa diretak juga ya. Oke. Password di sini kayak gini, habis itu sama dengan bcrypt. Nah, disinilah kita akan membuat bcryptnya. Jadi passwordnya akan langsung diubah tulisannya. Validated data yang mau kita validasikan dan bcrypt itu adalah password. Langsung auto complete. Nah, jika sudah, kita akan lanjut lagi ke sini. Habis itu di sini all account insert validated data. Oh, salah. Oh iya. Salah guys. Di sini gini, habis itu gini. DB table yang betul deh. Table users di sini. Oke. Oh, ini kenapa tanda ini? Nah, itu berarti memastikan kita akan insert ke tabel users ya, bukan tabel yang lain ya. Jadi kita akan mendirect tabel di database kita yang namanya user. Habis itu ketika udah, kita akan langsung insert data yang kita isi yang 3 data ini. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke return redirectnya. Jadi ketika sudah diisi, kita akan balikan datanya ke halaman index lagi ya. Seperti ini saja. Nah, return index route account index. Nah, with ini optional, ini hanya untuk kasih sebuah pesannya. Jadi tidak perlu. Yang kita perlu fokuskan di sini. Oke. Oke. Jadi kita akan kembalikan ke halaman account index. Oke. So ini tidak perlu. Kita akan lanjut ke edit di sini. Baik kita lanjut dulu, kita ke buat dulu kontrolnya ya. Berarti kita nanti dulu baru buat editnya ya. Bentar ya. Lanjut kita akan buat view-nya dulu di sini. View create blade.php. Kita akan membuat dulu view-nya di sini. Oh, salah. Ya. Mana nih? Ini sini. Di resources, habis itu tekan buka resources, view. Nah, di sini kita akan buat folder baru namanya count. Habis itu kita buat new file baru di sini namanya create.blade.php. Pastikan filenya seperti ini ya. Nah, pastikan nama file ini juga sesuai dengan di controller kalian yang di sini nih. Nah, kita kan dari tadi udah buat nih kayak account titik ini. Nah, ini memastikan di directnya ke folder account dan filenya namanya
index. Seperti ini contohnya ya. Satu. Nah, yang kita buat ada dua view dulu. Create dan index.blade.php di sini. Nah, kita akan lanjut dulu HTML 5. Boom. Nah, sebelum kita lanjut nih, kan kadang ini kita kalau buat file ini agak ribet ya, kita harus HTML baru lagi. Nah, kita akan ada solusinya di sini. Pertama kita buat dulu folder baru namanya layout. Di layout ini kita akan masukin di file baru yang namanya header.blade.php itu satu, dan satu lagi namanya footer.blade.php. Nah, dua ini sangat pentingnya. Baiklah. Yang ini untuk headernya kita copy dari doc type ini sampai dengan pembuka body. Kita langsung cut saja. Cut saja di sini. Nah, kita langsung paste di header ini. Sebelum lanjut dulu nih, aku ada saran juga untuk biar lebih bagus juga ya. Kita buka dulu di sini browser kalian, cari namanya Bootstrap 5. Habis itu kalian masuk aja webnya. Kalian cari, nah yang ini style sheet ini kita copy saja. Kita taruh di bawah title ini. Nah, kalau sudah kita save. Nah, title ini di sini kita bisa ganti juga jadi Laravel, aplikasi Laravel. Nah, gunanya ini adalah kita bisa memperbagus form kita dan sebagainya juga. Jadi ini sebuah template ya yang bisa kita pakai juga. Oke, lanjut lagi ke sini. Untuk footernya kita ambil dari penutup body dan penutup HTML-nya. Kita tinggal cut di sini dan kita taruh di footer. Paste saja. Nah, dan itu sudah ya. Kita balik lagi ke sini, kita buat dulu namanya add include buka kurung head layout dot header, bukan command dot ya, header. Jadi di sini akan memasukkan file namanya layout headernya di file yang ini, memasukkannya ya. Jadi akan menyambungkan ya. Lalu juga di sini juga include layout dot footer. Oke. Oke, sudah selesai. Baiklah, kita akan lanjut dulu di sini. Untuk indeksnya kita gampang saja, kita akan membuat di sini ada isi tabelnya di sini ya, oke. Oh ya, itu komprehensi sebenarnya tidak perlu, ini sangat optional ya, tapi ini saja. Oke, H3 kita buat dulu. HTML biasanya namanya account-nya gitu di sini buat. Nah, kalian bisa buat terserah di sini ya, oke. Lalu kita akan buat dulu href. Kita kan sini adalah untuk buat tombol tambahnya ya. Jadi buka kurung kerawal root nya kita buat ke account.create. Habis itu sudah kita akan lanjut di sini dan tutup. Habis itu kita buat kelasnya adalah btn sukses. Nah, kita kan buat tombolnya warnanya hijau ya, create account. Nah, kalau sudah kita akan lanjut dulu ke tabelnya. Tabel kelas. Oh iya, kita akan buat bagus sedikit kelas table border. Nah, table border di sini. Ini kita hapus saja dulu, gak apa-apa. Nah, ini buat tabelnya ya. Di sini jangan lupa tutup tabelnya di sini. Nah, oke. Yang pertama kita akan buat head-nya dulu, head. Udah betul. Nah, ini kita akan buat jadi nomor saja. Jadi kita buat for tabel biasanya dulu. Kita akan ngisi 4 ya, yaitu 4 hal yang kita perlihatkan, yaitu nomor, nama, email, dan aksi. Oh ya, kita tambahin password juga. Ya, sebenarnya tidak perlu, tapi kita akan mencontohkan sesuatu dulu. Kita akan melihat kalau di Bcrypt itu gimana hasilnya ya. Nah,
Ini adalah untuk bagian atasnya, tutup T head di sini. Nah, kita akan buat T bodinya dulu. Next. Oke. TR. Habis itu kita buat di sini TD-nya lagi. Nah, sebelum itu kita akan buat dulu di atas di bagian sini bodinya. Kita buat dulu add for each. Habis itu string ala account as key. Habis itu sama dengan tanda panah. Kita buatnya AC. Nah, di sini akan membuat sebuah loop atau pengulangan data. Jadi memastikan semua data itu di show gitu. Dan mengambilnya dari string al account yang ada di controller kita, yaitu di sini. Account al. Berarti mengambilkan data dari tabel users yang tadi. Dan kita akan menggunakan jadi sebagai key ya. Oke. Lalu kita akan juga jangan lupa untuk tutup loopnya di sini. And for each. Nah, kita akan lanjut dulu ke pembuatannya. Untuk TD yang pertama kita adalah mengisinya nomor ya. Nah, caranya gimana? Kita akan buka kurung 2 kali. Terus itu string key tambah 1. Nah, jadi di sini akan setiap kali ada data baru akan ditambah 1 ya. Lalu lanjut ke sini TD AC ya name di sini. Kita string AC tanda panah name. Jadi mengambilkan data tabel di kolom name. Keduanya adalah email, tunggu copy paste ya, dan yang ketiga adalah password. Nah, untuk bagian tabel aksi kita buat TD di sini pertama. Habis itu kita buat form action. Habis itu di sini kita akan buat 2 hal dulu. Yang pertama di sini root, taruh dulu ke account titik destroy. Habis itu di sini kita koma. Habis itu AC tanda panah ID. Nah, jadi dia akan menggambarkan ID ya. Jadi ini akan destroy bagian dari ID hitungannya. Oke. Lalu kita di sini tutup. Habis itu metodenya adalah post di sini. Post di sini. Nah, sudah oke, eh loh. Nah, oke. Baiklah, ini sudah selesai ya. Jadi, form action ini akan mengepost untuk penghapusan datanya nanti. Nanti habis itu setelah itu add CSRF di sini ya perlu itu juga. Lalu ada metodenya adalah delete. Jadi menggunakan metode delete. Lalu di sini ada tombol untuk editnya di sini. Jadi ketika ditekan nanti akan lanjut ke halaman account dan edit ini. Nah, untuk formnya nanti di sini ada buttonnya yaitu untuk delete-nya yaitu buat tipenya submit dan class danger ya untuk warna merah ya. Di sini buttonnya warna untuk warnanya kuning buttonnya. Terus tutup form. Jadi ketika kita menekan tombol delete ini akan lanjut ke sini. Oke. Jadi kan tes dulu kita akan buka dulu halamannya di sini. Caranya adalah slash account saja. Nah, jadi ini akan redirect kita ke halaman indeksnya ya. Kita akan lihat apakah ada atau tidak. Oke. Sambil menunggu. Agak lambat ya. Ya. Nah, account controller does not exist. Ada error dari PHP-nya di sini sepertinya. Account controller class. Account low. Yes of unknown class. Hai.
Bentar ya guys, ada yang salah kayaknya di sini. Count all betul. Hey, apa nih? Errornya di sini sepertinya. PHP ini enggak kebaca. Use of unknown class account controller. Oh, di sini enggak kebaca. Oke, oke. Baiklah, kita perlu nambahin sesuatu. Use app slash http. Oh, slashnya yang terbalik ini. Nah, oke, komplit. Nah, jadi ini akan menggunakan controllernya, namanya akun controller. Di sini dia jadi menggunakan app menyambungkan controllernya ke web PHP ini. Nah, kita akan menggunakan hal yang sebaliknya juga di akun controller di sini. Oke, kita akan menambahkan sesuatu namanya. Nanti bisa tadi lupa, oke. Use. Nah, oh bukan yang ini. Tunggu. App HTTP. Kita hanya tinggal terus sama aja. Tunggu. Kita copy saja. Oh, controller di sini. Oke. Jadi ini akan menyambungkan bagian controller juga di sini, yang controller utama yang ini ke account controller ini juga. Oke. Jadi seharusnya sudah bisa ya kali ini. Jadi use itu akan menyambungkannya. Nah, sudah berhasil ya. Berarti di sini udah ada, di sini juga ada account create. Nah, di sini sudah berhasil ya. Berarti kita akan lanjut dulu ke bagian create-nya. Di sini create, gampang saja di sini. Kita buat dulu formnya. Yang pertama kita add include dulu. Include layout dan headernya dulu. Oke. Selanjutnya adalah add include, bukan navbar di sini footer. Oke. Jadi kita menyambungkan dulu header dan footernya dulu ke file ini. Baiklah. Untuk create ini kita gampang saja, kita buat formnya dulu seperti biasa. Formnya sangat simpel, yaitu kita buat dulu H3 create account di sini, nggak apa. Habis itu di sini kita buat form action. Habis itu gini buka tanda kurung rawa. Route-nya kita akan buatnya ke account titik store. Jadi bagian controller store ya. Jadi kita akan buat halamannya ke bagian account, habis itu ke store lagi. Lalu kita tutup. Tutup di sini. Oh, kenapa di sini tidak ada tutupannya? Tunggu, ini kenapa terbalik nih? Tak betul nih. Oke. Habis itu di sini, habis itu metodenya kita buat post ya. Seperti biasa, post. Gitu. Nah, formnya sudah ada, penutup form juga ada. Oke. Habis itu kita tambahin add CSRF di sini untuk mengunci datanya. Lalu di sini kita membuat 3 inputan, yaitu name, email, dan password. Di sini sudah bisa kalian lihat langsung sudah di kontak komplit di VS Code saya. Karena saya sudah sering buat ya di kayak gini. Kemarin saya sudah coba. Jadi yang pertama, untuk div yang pertama kita akan name di sini. Input type-nya adalah text ya. ID-nya name tetap, oke. Yang kedua adalah email. Input type-nya kita buat email, ID-nya email, name-nya pun email juga. Lalu yang ketiga adalah password. Type-nya password, ID-nya password, name-nya pun password. Lalu untuk tombolnya create account, atau enggak kita buat submit di sini biar gampang. Submit. Nah, BTN primary. Nah, sini udah seharusnya udah pas dengan yang ada di kontur kita, yaitu 3 hal juga, yaitu name, email, dan password. Jadi kita langsung coba saja ya guys. Kita akan tekan create account ini. Nah, di sini sudah bisa halamannya account slash create. Nah, sudah bisa ya. Kita akan masukin dulu Wendy, coba nama saya. Habis itu emailnya wendy@gmail misalnya. Lalu password kita membuat 1. Kita submit. Coba bisa atau tidak. Agak lama sedikit. Oh, I see. Bagus. Dia tidak bisa membaca account distro ini. Seharusnya titiknya 1 saja. Itu aja. Kelebihan titik ya. Oke. Nah, berhasil ya.
namanya Wendy, emailnya ini. Nah, ini yang masuk akun. Kalau di Bcrypt ini dia caranya gini. Sebenarnya tidak di Bcrypt, dia tuh tulisannya cuma satu. Nah, kalau setelah di Bcrypt itu kayak gini. Jadi kalau ada yang mau retas atau website kita itu, nah tidak bisa dibaca password user atau account yang sudah mendaftar di website kita itu. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan lanjut dulu ke edit sekarang ya. Baiklah, balik lagi kita ke controller, kita akan lanjut ke edit di sini. Nah, yang ini gampang saja, kita akan membuat balikin ke halaman edit dulu. Return view slash account titik edit. Nah, di sini cuma untuk halaman editnya saja. Compact. Nah, namanya file namanya account ya. Maksudnya di sini apa? Nah, dia akan membalikkan ke view account edit, form account edit ini. Jadi bagian halaman edit. Lalu compact ini adalah untuk mengambil data ya, mengambil data dari account ini. Caranya ya, oke. Lanjut kita akan ke update. Nah, update ini adalah fungsinya untuk mengambil datanya. Dan kita pertama lakukan juga bisa sama seperti yang di storing ini. Kita ambil saja di sini. Kita copy paste ya. Copy saja, enggak apa-apa. Karena memang sama saja. Yang perbedaan di sini hanya satu hal. Insert ini kita ganti jadi update. Nah, situ saja perbedaannya. Jadi kita bukan menginsert tapi melainkan mengupdate data kita. Oke? Gitu ya. Dan di sini juga nyalakan creator kita jadi updated successfully. Oke. Baiklah. Seharusnya itu saja. Oke. Next kita akan buat view-nya sekarang. Di account sini. Ini file. Kita buat edit .blade.php. Kita seperti biasa include dulu, include layout header, lalu juga add include layout footer di sini. Nah, kalau sudah kita buat lagi H3 create account. Oh, bukan create account seharusnya edit account. Oke. Oke. Seperti biasa kita buat jadiin form dulu. Form action account update. Nah, sama kayak tadi perbedaannya di mana? Bukan kita kalau tadi di create ini mana tadi create ini account store. Nah, untuk yang edit kita ke account update. Jadi sama saja parameternya ya. Lalu parameternya juga tetap sama account ID. Jadi mengarahkan ke ID juga. Oke. Oke, lanjut kita ke bawahnya. Add CSRF tetap ini penting. Lalu metodenya add method kita buatnya put ya. Jadi dia menaruhkan data dan menggantikannya ya. Oke. Lalu div class yang bisa kita edit hanya dua macam, yaitu yang pertama namanya dan ini tidak perlu require ya. Kita perlu isinya ya. Jadi tidak boleh kosong, dibiarinnya, tutup divnya. Lalu satu lagi adalah email. Nah, seperti ini saja. Kita langsung cepat saja kayak gini. Lalu ada jangan lupa buttonnya, button submit. Type submit. Habis itu kelasnya kita buat warna hijau aja, lebih bagus sepertinya. Submit. Oke. Nah, primary kita jadi sukses ya untuk warna hijau. Kalau primary itu warnanya biru. Oke. Di sini. Jadi cuma bisa edit dua hal, yaitu nama dan email di sini. Oke. Jadi di controller tadi kita boleh hapus passwordnya saja karena tidak perlu ya, karena tidak bisa ngedit password kita. Oke. Gak apa-apa, kita tidak perlu ngedit password karena sudah di Bcrypt ya. Oke. Save saja. Jadi halaman editnya seharusnya sudah selesai. Jadi kita akan tes dulu. Account. Nah, di sini kan sudah berhasil nih. Nah, bisa ya. Sudah ke form editnya. Nah, kita akan coba dulu ganti nama saya jadi Wendy Laravel misalnya. Habis itu kita nggak mau Wendy Imam misalnya. Kita mau namanya PH@gmail. Nah, kita coba
update ya di sini, update. Nah, apakah berhasil ya? Ya, di sini nama email Laravel dan emailnya ph@gmail. Betul ya, berhasil ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir yaitu delete-nya untuk hapusnya. Nah, kita balik ke account controller di sini untuk destroy. Oke. Baiklah. Di sini untuk destroy sangat simple. Kita cuma perlu buat di sini. Yang pertama string account delete. Nah, jadi ini cuma untuk menghapus. Jadi setelah dihapus, return udah, dan sudah berhasil. Jadi cuma satu hal yang penting yaitu bagi sini delete. Jadi akan dihapus langsung ya. Delete ini artinya di drop database-nya atau tabelnya gitu. Atau datanya gitu. Oke, delete. Dah. Jadi kita tidak perlu buat font atau apa-apa. Jadi sudah langsung berhasil nih. Jika kita tekan. Nah, hilang. Jadi sudah berhasil ya guys. Baiklah. Itu sekian, terima kasih. Sekian dari video Laravel bagian ini apa ini? Oke, bagian CRUD sudah selesai. Jadi dan kita akan lanjut ke terakhir yaitu next episode itu login ya. Sisa itu saja. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe juga ya. Jadi terima kasih semuanya. Ciao.